nyesal itu gini Pak Bambang, ada surga di depan mata itu nggak pernah saya lirik. Nah itu Pak. Sekarang harus saya bawa-bawa Pak, depan mata deh Pak, kan rugi besar. Dulu yang dipikir prestasi itu adalah angka-angka dan lain-lain segala macam. Sekarang buat saya prestasi itu adalah bagaimana bisa membuat bapak-bapak dan ibu-ibu paham surganya ada di depan mata semua Pak. Jadi nggak usah mikir yang lain-lain, cukup depan mata selesai Pak. Gitu. Jadi mengembalikan di sana. Boleh Pak? Siap. Yang gereja kok, makanya saya terbukin. Berarti ini benar-benar murni kopi. Nggak ada campurannya. Nggak ada Pak. Karena saya pernah minum kopi yang dicampur dengan kelor. Oh, saya pernah baru tahu. Ya, Jujur. di daerah Ketebloro sana ada pengembang kelor yang bisa dijadikan kopi. Oh ini katanya bisa. Cuma saya nggak bisa telaten karena rasanya tidak. Iya, paham. Ya. Oke. Terus kemudian sekarang ini, saat ini saya sebenarnya termasuk oleh dokter dikatakan tipe 2 setelah saya berusia 62 tahun. Sebelumnya saya nggak ada masalah. Tapi setelah 62 masuk saya pikir kok nggak kuat juga, jebol juga. Istilahnya itu jebol juga. Saya kemudian karena dengan bangsa daun-daunan atau dengan buah-buahan nggak bisa mempertahankan di atas 200, akhirnya saya terpaksa ke dokter. Nah, waktu ke dokter pertama kali saya diberi obat 2 macam. Dan itu harus diminum tiap hari 2 macam. Cuman masalahnya dokternya milihkan obatnya itu yang mahal, itu yang bikin saya. Setiap bulan harus angka 1 koma harus saya keluarkan hanya untuk itu. Nah, walaupun menurut saya itu ya cukup mandi. Gitu. Nah, lalu setelah 3-4 bulan saya coba ngurangi. Bilang sama dokternya, boleh nggak jangan 2 tapi 1. Lumayan separohnya. Akhirnya dokternya nyarankan oke, boleh. Nah sekarang saya tinggal minum yang 1. Tapi yang 1 ini terakhir ini saya juga coba untuk mengurangi yang tadinya sekali sehari, sekarang saya coba sekali dalam 2 hari. Nah ada kadang-kadang itu naik sedikit di atas 200, tapi kadang-kadang juga turun. Nah terakhir saya ini karena ada Bu Dokter, mungkin nggak tahu apakah ada yang farmasi, saya nggak tahu. Saya terima informasi yang agak bagus, suatu yang namanya Diapmin. Itu yang bisa mengurangi atau syukur bisa menetralisir gula. Dan itu berasal dari, bukan memang dari Indonesia yang ngomong itu. Karena di Indonesia itu nyun sewu ini saya juga nggak enak kalau banyak yang dokter atau obat itu sengaja dibuat tidak untuk benar-benar menyembuhkan, tetapi karena kalau sebenarnya sembuh nanti farmasi nggak laku gitu. Jadi ya ini ditunjukkan. Nah setelah saya buka itu isinya ternyata daun dari daun sambiloto, kemudian brotowali dan mengkudu yang dicampur kemudian diekstrak dengan perbandingan tertentu. Tapi ini baru dalam 4-5 hari saya masih 4-5 hari. Nah pertanyaannya Bu Dokter, kalau saya juga sedang nyoba ini nanti juga ditambah kopi, apakah harus sehari 3 kali atau cukup dengan mungkin ya sekali atau 2 kali? Nah walaupun nanti kalau itu secara bareng saya juga nggak tahu yang menetralisir bener yang mana gitu kan. Tapi kalau kopinya kan sudah ada buktinya. Kalau yang ini kan saya baru mendapatkan cerita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang merah katanya punya potensi. Nah, waktu saya kena gula
itu bersamaan dengan saya tiba-tiba nggak bisa kencing. Lalu harus di kateter. Setelah di kateter kemudian disarankan ke urolog. Waktu di urolog saya diberitahu memang agak membesar prostatnya. Lalu dikasih obat prostat. Nah, waktu obat prostat saya sendiri yang milih, karena tadinya mau dikasih Harna. Saya bilang kalau Harna harusnya digabung sama Apodat. Mendingan dikasih Duodat sekalian karena ada kepala rumah sakit yang pernah cerita ke saya. Tapi dengan Duodat selama 1 bulan saya minum kencing terus. Bukan, saya seperti Bapak nggak berguna melihat surga nggak. Wah, saya merasa umur masih 60 gitu, nggak kok besar pernah berguna. Nah itu betul. Saya hentikan itu, lalu berguna lagi Pak? Berguna lagi habis itu Pak? Nah, nanti dulu. Saya cari supaya tetap bisa menahan prostat tapi tidak menyebabkan yang lain. Akhirnya saya pakai itu ekstrak tomat. Ekstrak tomat. Alhamdulillah ekstrak tomatnya bisa membantu untuk memulihkan. Tapi untuk memulihkan itu, rupanya saya dapat ilmu dari beberapa teman dan juga saya baca itu jahe, serai, bawang lanang supaya ada rasa manisnya saya kasih gula aren. Itu digodok dengan 2 gelas atau 2 cangkir jadi 1 cangkir. Awalnya saya minum setiap hari, tidak lebih dari 1 bulan udah kembali hebat lagi, malah sekarang sering ditolak saya. Karena permintaannya mungkin 2-3 hari, yang menerima surganya maunya 5 hari. Ya, terpaksa kadang-kadang ya ngalah gitu. Ngalah tenan. Terus berjalan terus sampai akhirnya saya bilang, wah ini saya sudah terlalu kuat ini. Saya kurangi menjadi 2 hari sekali. Terakhir itu saya minta seminggu hanya 2 kali saja. Lalu yang 2 kali seminggu itu ada kadang-kadang saya merasakan, mungkin nanti kalau ada yang bisa memberitahu. Karena minum itu tuh membuat menjadi orang kan kadang-kadang ukurnya nek wis tuwa ki nek esuk utawa nek malam masih bisa kenceng apa enggak kan. Nah, saya karena minum itu sehingga sering menjadi kenceng. Tapi nek zaman kecil itu kalau mau kencing, kalau kenceng itu ya artinya isinya banyak. Tapi kalau sekarang ini kalau malam itu kenceng tapi tidak disalurkan, itu saya jadi susah pipis. Seperti mau nyangannya nggak bisa pipis. Sehingga saya harus bangun beberapa kali karena baru tidur sebentar udah harus pipis lagi karena yang tadi belum pulas. Nah, sekarang saya memang lagi mencari, saya nggak pengen minum obat diabetes terlalu banyak. Saya dengar Pak Ibnu memberitahu mau ada penjelasan kopi dan saya juga suka minum kopi walaupun tidak sering. Nah, ini kalau nanti ini saya gabung-gabung itu kira-kira seperti apa? Karena yang kapsul yang ini sambil atau jadi lek eno sine ora apa-apa. Walaupun gojekannya kadang-kadang saya juga nek kowe nang madeni njur aku ning sapa. Walaupun nggak berani. Masalahnya syaratnya kalau mau cari yang kedua harus jadi pejabat seperti Pak Pak. Gajinya tinggi, gajinya banyak. Kalau dosen biasa kayaknya nggak kuat. Kecuali nyari yang memang juga sudah bisa nyari duit sendiri. Berarti ki ketoke pengennya sing 17 ya. Berarti baik yang kuning maupun yang merah sebenarnya sama-sama tidak ada campurannya Pak. Sama-sama Pak, murni Pak. Karena itu kalau di Warkop Pusat mulai dari pemilihan biji, roasting, seduh semua diperlihatkan. Oke. Jadi lalu apa bedanya? Kenapa yang merah dikatakan bisa membantu booster gitu? Sebenarnya ini pengalaman pribadi Pak. Jadi saya
mencoba mengcreate beberapa kopi. Ini salah satunya. Setelah sakit itu saya dianugerahi kemampuan tapi jujur saya agak muyang jelasinnya. Lihat gunung, saya tahu ini manfaatnya apa. Contoh, ini Temanggung. Cuman ini jarang saya omongkan. Kalau perokok tahu, dia minum kopi. Temanggung itu paling enak untuk tenggorokan. Kopi dari Gunung Sindoro itu, wilayah Temanggung. Itu paling enak untuk tenggorokan. Nanti bapak-bapak boleh coba. Ada kopi yang kalau di sini sama Temanggung dekat. Untuk batuk ya, itu paling enak diracik dengan kopi bawang kuning, dicampur, diblend, nah nanti diminum Pak. Sini nih ono semrewing. Nah, itulah tadi saya bilang kenapa kopi itu kalau benar-benar ditekuni jadi tahu Pak. Ininya seperti apa. Karena kami berbasis manfaat, bukan berbasis taste. Jadi lebih pada manfaat kopinya. Kalau yang lanang ini Pak, jadi waktu itu saya eksperimen sebenarnya Pak, karena saya sudah dapat yang kuning, yang punya hati saya. Waktu itu belum optimal Pak. Efek kedepannya itu belum terlalu optimal, karena memang sebenarnya baru sembuh. Neng kene kan wis kepengin naik gawanan kok suwi ya Pak. Akhirnya beberapa kopi saya coba. Nah ketemulah yang ini Pak. Ini minum jam 3 sore, jam 8 malam wis gawanane mulai. Ah ngono Pak. Loh kok gila ini. Lebih parah lagi sekarang ini nyonya saya ini kalau lihat saya minum ini dia udah mempersiapkan diri. Ini suka saya guyonin sambil kalau dulu kan parah, paru-paru belum beres ya. Jadi saya siapkan oksigen 2 Pak. Tapi ya guyonnya bisa masuk nggak bisa keluar Pak. Nah ini kan repot. Kalau dulu parah sayanya Pak, nggak bisa apa-apa. Nah jadi kalau di warkop itu suka saya bilang tamu-tamu saya kalau sudah ke warkop saya minta tolong betul kalau sudah 3 hari keempat bawa nyonya, nggak nganar nanti habis itu. Saya nanggung dosanya Pak. Kalau jawab pertanyaan Pak Bambang tadi bagaimana dengan kopi, sebenarnya gini loh Pak. Di kopi itu nanti Bapak merasakan sekali rileksnya. Jadi begitu Bapak rileks, sebenarnya yang tadi kepingin apa itu bisa terkendali. Bubuknya Bapak angklan. Mungkin selama ini bubuknya itu nggak bisa apa ya? 15 menit aja sebenarnya nanti cukup Pak. Tidur tuh, enak sekali. Saya ini endurance sekali. Dari Lampung sini saya tidak berhenti nonstop kecuali di kapal sama pom bensin ngisi minyak. 12 jam saya sampai sini. Nyupir sendiri saya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen coba kopi wow ini seperti apa, coba aja kalau nyupir Pak. Saya biasanya 3 hari 2 malam Pak baru sampai. Kemarin 12 jam Pak. Jadi saya juga sampai. Nah, kenapa saya bilang ini luar biasa? Saya ini ngerosting itu suka banget Pak. Suka tapi karena itu ngukur kekuatan saya Pak. Saya sembuhnya seperti apa? Dulu saya ngangkat-ngangkat begini aja nggak kuat. HP aja nggak kuat saya angkat. Saking orang apa? Nah, sekarang mesin roasting kita kapasitas 50 kilo, kadang saya angkat sendiri ke atas. Jadi memang agak asik saya di mesin roasting itu, karena sambil ngukur powering kita seperti apa. Alhamdulillah baik. Jadi Bapak sebenarnya nanti dengan kopi itu Pak, yang Bapak butuhkan itu tidur sama tenang Pak. Nah tenangnya itu nggak bisa didapatkan dari ramuan yang Bapak itu.
Saya dulu juga nyoba yang gitu-gitu Pak. Sampai tidak mau ke medik kalau saya dulu malah. Saya tuh udah ambruk baru dibawa nyonya ke medik. Karena saya paling tidak suka medik. Tapi sekarang saya anjurkan ke medik. Jadi minum kopi kita, tapi alat ukurnya tetap medik. Tetap harus begitu. Karena tidak bisa kalau cuma kira-kira lagi. Nah, kalau Pak Bambang sebenarnya kalau dari ceritanya saja sebenarnya sudah kelihatan Pak. Kalau Bapak perlu rileks. Perlu rileks. Nah, ibunya diajak ngopi Pak. Nanti pada saat diajak ngopi, dia perlu itu Pak. Ini kan persoalannya ibunya nggak di maintenance Pak. Bapak itu itu yang jadi masalah. Nah, kalau di warkop wow itu kayak begini nih maintenance-nya kalau berpasangan emang suami sama istri. 62 sama 30 sekian. Ini 40 lebih Pak. Jadi 62. Jadi sampai 50 sebelum 60 masih. Sebenarnya nggak ada masalah Pak. Perangkat lain itu masih banyak. Perangkat lain-lainnya untuk membantu itu. Cuman kan karena memang persoalannya adalah ibu-ibunya itu rata-rata nggak rileks. Ibu-ibu itu rata-rata orang paling tidak rileks Pak. Sebenarnya tanpa kita ketahui. Saya ini baru sadar setelah saya nggak kerja lagi Pak. Maksudnya nggak ngurusin kerjaan, mengurusi kopi toh. Saya baru tahu perempuan itu gila dan dia butuh rileks. Capek itu ngepol. Bangun tidur, ngurus makan, ngurus anak, belum meromet, ngurus bojone meneh kelambi. Sampai tidur lagi ya. Saya nyoba Pak. Capek kok. Nah, kalau dia nggak rileks bahaya Pak. Ndeloki bojone sing lanang berjam-berjam mumet ndak sih. Nah, tapi kalau dia rileks, wah, itu saling menikmati Pak namanya. Simbiosis mutualisme. Nah, di situ baru nanti kita yang bilang surga dunia di depan itu enak. Karena ada take and give Pak. Kalau take terus agak repot, give terus. Jadi gitu. Jadi Pak Bambang itu Pak biasanya tamu-tamu kita yang minum-minum yang seperti itu herbal itu rata-rata sama. Persoalan seriusnya adalah tidak ada antidepresan itu Pak. Antidepresan. Kalau di kopi ada itu Pak. Makanya dia rileks banget. Maka kenapa ide-ide muncul setelah di kopi? Karena memang sebenarnya rileks Pak. Nanti Bapak cobain pelan-pelan sambil santai. Nanti akan menikmati deep sleep-nya. Habis deep sleep nanti imunnya akan baik. Mungkin nanti ini ya saya tak kasih tahu cara nyeduhnya kalau di rumah ya Pak ya. Nanti ini ada cara nyeduhnya di rumah. Jadi kalau di rumah tidak ada timbangan, kita pakai 10 gram, itu pakai 2 sendok teh. Unjung satu gelas seperti ini, 1 cangkir, mohon maaf. 2 sendok teh ya, 1 cangkir. Nanti airnya setelah mendidih didiamkan 1 menit. Jadi tidak air mendidih Pak, apalagi direbus. Jangan, ini hanya diseduh aja. Diseduh. Jadi suhu kita yang kita rekomendasikan 85 sampai 90. Nah, 85 sampai 90. Kalau ada dispenser khusus yang dia pakai derajat itu kan bisa di setel 90 udah cukup. Airnya kalau mineral, kalau saya begini tinggal dipanaskan saja di 90, kita seduh. Jadi nggak ribet Pak, tapi jangan diaduk ya Pak. Jangan diaduk, nanti jinnya metu Pak. Ini nanti kita lihatkan di sini Bapak, dan kita sarankan sekali Bapak Ibu kalau nanti ke warkop di sini di UGM ini nyeduh sendiri Pak, diminta disaringkan dengan baristanya. Jadi kita sangat pengen sekali bapak-bapak, ibu-ibu sampai gapah Jawa ini bisa banget nyeduh.
nanti tinggal diterapkan di rumah. Jadi di Warkop Wow semua di seluruh Indonesia itu open bar. Orang pengunjung boleh nyeduh di Warkop. Monggo dipakai seperti apa. Nah nanti kenapa ini kita nggak jual dalam bentuk bubuk? Ini di Warkop Wow dalam bentuknya biji. Nanti setelah beli baru dibubukkan, Pak. Ditunggu sebentar. Oh boleh, nanti dibubukkan, Pak. Hancur gitu. Lek ngono iki urung diwaukan wis ngono, Pak. Jadi nanti dibubuk setelah apa namanya? Setelah beli baru dibubukkan. Jadi cuman kalau bubuk, Pak, ini 1 bulan ya, Pak. Kalau bubuk paling lama 1 bulan setelah dibubukkan. Nggak bisa lama-lama. Jadi memang agak sedikit beda. Waktu itu kami buka Jakarta, tamu kita dari Jakarta sampai mana? Pak Komar, saya beli 2 kilo. Loh, untuk apa, Bu? Untuk 2 bulan? Oh nggak boleh, beli sekilo aja. Atau bayar 2 kilo nanti sekilonya lagi saya kirim lagi. Nggak boleh seperti itu. Oh duit saya kok harganya pengen naik lagi? Oh enggak. Nah ya kayak gini Pak, kadang-kadang di edukasi kita harus betul bahwa kopi hanya 1 bulan. Kemudian kalau nggak habis di batas expirednya cepat-cepat bagi tetangga. Paling enak ngopi itu bareng tetangga. Selama ini ngopinya ngopi sendiri terus, nggak karo tombol. Ini cuma dituang aja Pak. Iya. Kopinya nggak boleh ya. Kira-kira berapa? Ini.